Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthiru min dzikri hadimil ladzat yani al-maut. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh i'tikaf isyraq Masjid Baitul Ulum. Khusus para ustaz kami di sini, orang tua kami, takmir masjid, akhirnya Ridwan, jemaah salat subuh rahimakumullah. Ada satu kalam ulama yang dulu kami diajarkan semenjak awal belajar di pesantren. Apa kata guru kami? Idza taqarrara syai'un taqarrara. Sesuatu itu apabila diulang-ulang maka akan menjadi keyakinan. Apapun bentuk pengulangan itu. Sesuatu yang remeh, kata beliau, idza yuqarrir, apabila diulang-ulang, sayakunu muhimman, maka sesuatu yang remeh itu akan menjadi penting. Wa syai'un muhim, tapi sesuatu yang penting idza lam yuqarrir, tapi kalau tidak sering diulang-ulang, sayakunu tahqiran, maka akan menjadi seperti remeh. Apa yang sesuatu yang remeh yang di televisi, program-program televisi, cara-cara penyaringan bakat-bakat atau idol-idol itu kan sebenarnya perkara yang remeh itu. Tapi karena diulang-ulang ditonton, maka mindset mungkin keluarga kita ya, nauzubillah, itu seakan-akan jadi penting. Oh, enak kalau begitu. Orang itu seperti itu. Kerjanya main-main tapi gajinya nggak main-main, penghasilan. Ya. Kerjanya main-main aja, ngegojlokin orang, ya, acara-acara Facebooker segala macam. Tapi penghasilannya nggak main-main. Tapi sesuatu yang penting, agama, dekat kepada Allah, ittiba sunnah, alam kubur, tapi karena nggak diulang-ulang. Pun kita mengulang-ulang ini pun belum tentu dapat kok. Kata ulama, kalau kamu wakafkan seluruh waktu kamu untuk ilmu, maka ilmu akan kasih separuh daripada hasilnya. Itu kalau seluruhnya, tapi apabila separuh bagaimana? Maka jadikan agama itu sebagai maksud. Bahkan kata ulama, kalau kamu dalam dua keadaan maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Yang pertama, kalau kamu dalam keadaan gundah gulana, karena dalam majelis ilmu ini ada sakinah. Dalam hadis sahih Imam Tirmidzi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarrusunahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau berkumpul di rumah-rumah Allah, membacakan kitab Allah, mengajarkannya, melainkan Allah memberikan kepada mereka sakinah. Sayyidina Ali telah tafsirkan sakinah ini adalah ketenangan jiwa. Yang kedua, kalau kamu dalam keadaan sakit, maka datangilah majelis ilmu. Kan kebalik ya kita ya. Biasanya orang kalau nggak ikut kajian tuh karena apa? Nggak sakit.
Tapi ulama-ulama dulu tuh kalau sakit malah datang majelis ilmu. Ada santrinya Syekh Zakaria Ansori itu. Lagi kajian seperti ini izin, ya Syekh, saya izin karena badan saya ini nggak enak, nggak sehat. Maka kata Syekh Zakaria Ansori, tetap kamu di situ sambil kamu berdoa, ya Allah jadikan majelis Quran ini sebagai penyembuh saya. Karena majelis Quran ini syifa. Beliau bacakan 2 ayat, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami telah turunkan Quran sebagai obat, penawar. Dan majelis kita ini adalah majelis Quran nih. Tafsir, tauhid, akidah, fikih, sirah, hadis itu majelis Quran. Karena dalam Quran itu diperintahkan untuk ngaji hadis. Dalam Quran diperintahkan untuk ngaji fikih. Jadi kalau dikatakan namanya baca Quran itu bukan hanya lafadznya tapi maknanya. Maka kalau badan enggak sehat, datang ke majelis taklim. Bahkan jemaah saya di pengajian gotong royong itu, yang tadinya ibu-ibu itu satu duduk di kursi roda, pakai kursi roda, tapi datang diantar sama cucu. Sekarang udah 3 yang berjejer. Tapi mereka bilang, ya betul Ustaz, kami ini merasakan seperti ada kekuatan baru kalau ngaji, kata ibu-ibu itu. Dan nenek-nenek bahkan udah buyut lah ya. Tapi anehnya Ustaz, kalau selesai pengajian ini badan kerasa sakit lagi. Saya bilang itu sama seperti Umar bin Khattab. Coba kalau antum lihat, mungkin di Google ada. Umar bin Khattab itu ketika beliau di akhir hayatnya, beliau kan tusuk dari belakang ketika jadi imam itu sama orang-orang Yahudi itu. Orang munafik, kan sakit beliau itu. Maka kata istri beliau, Umar bin Khattab dalam keadaan sakit yang sangat, ketika mendengar azan seakan-akan dia tidak merasakan, lam yash'ur maridhahu qattun. Seakan-akan Sayyidina Umar enggak merasakan kesakitan itu. Tapi kata istri beliau, ketika selesai sholat dan pulang ke rumah, kesakitan itu muncul lagi gitu. Kalau kita enggak, badan sehat, ketika diajak taklim pura-pura sakit. Badan sehat, ketika diajak sholat pura-pura sakit. Nitip lagi, nitip salam aja lah sama Allah di masjid. Nah, begitu juga kita ini dalam syiddatul marid, kita yang sakit duduk di sini. Kita yang punya masalah duduk di sini. Banyakkan waktu kamu, kata ulama, sekiranya Allah SWT cabut waktu kamu di situ, kita ingin, itu yang dikatakan sebagai husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi ya, masuk ke dalam pembahasan rukun iman. Pembahasan rukun iman yang kelima, ya ini yu'minuna biyaumil qiyamah, beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat yang akan kita lanjutkan di sini adalah kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu al-adzab wa ni'mal kubur, azab dan nikmat kubur. Kita akan mengkaji pembahasan yang Nabi perintahkan. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan yaitu kematian. Dan Nabi mendefinisikan orang yang cerdas, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan beramal untuk perkara kematian. Dari Imam Ghazali dalam kitabnya Kehidupan Setelah Kematian memberikan arahan bahwa ketika dibacakan ke atas kamu pembahasan-pembahasan akhirat, fadakhulu, maka kamu masuk ke dalam pembahasan itu. Jadi ketika kita bahas kubur itu ya kita seakan-akan di situ, dan ini satu-satu yang boleh menghayal alam akhirat itu satu-satu yang boleh. Kalau menghayal jadi orang kaya belum tentu jadi kaya. Enak ya kalau saya kaya, istri 4, akur semua. Padahal istri 1 aja susahnya setengah mati untuk membinanya kan. Bahkan kata ulama, berhayal jadi orang kaya itu sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Walaupun berhayalnya itu untuk kebaikan.
Enak ya kalau saya orang kaya ya. Nanti untuk bangun pesantren. Enggak boleh, kenapa? Itu namanya tamanna, itu angan-angan. Ya sudah, dinikmatin aja apa yang Allah kasih sekarang. Tapi kalau berhayal tentang kematian wajib. Gimana ya nasib saya nanti dikubur? Kira-kira orang baik apa kira-kira orang yang wangi apa orang yang buruk rupa yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan mengenai ni'matul kubur wa adzabul kubur. Orang yang 20 kali ingat kubur dalam hadis Tirmizi. Kata Aisyah radhiyallahu man dzakaral maut, hadis Rasulullah, barang siapa mengingat kubur fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam 20 marrah, 20 kali. Kok keluar angka 20 kali ini? Itu kalau antum lihat Google mungkin ada insyaallah itu. Saya enggak pernah lihat tapi di kitab ada. Makanya nanti di akhirat yub'atsu, akan dibangkitkan bersama para syuhada kata Rasulullah. Termasuk pengingat kematian adalah muzakarah mengenai azab kubur dan nikmat kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah pembahasan ketiga ya. Yuzharu an-nar fi jahannam, mereka dinampakkan neraka jahannam. Qala Allah Ta'ala an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Surah Ghafir ayat 46. Ditampakkan neraka. Di mana ditampakkannya? Di dalam kubur. Maka kata ulama, untuk menganalogikan bahwa siksa kubur itu betul-betul ada pada orang yang kadang-kadang belum bisa mempercayai secara utuh. Apa iya saat itu kan di atasnya kelihatan tenang. Ya, kata ulama, pertama seperti itu. Yang kedua, namanya agama ini kan takdimun nakli ilal akli, mendahulukan dalil daripada akal. Yang ketiga, kalau kata Dr. Zakir Naik, kan banyak itu pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar azab kubur itu ada? Apakah benar? Maka beliau memberi bahasan begini. Yang pertama, kita kaji Quran dulu, kata Dr. Zakir Naik. Cerita-cerita yang sebelumnya manusia tidak tahu, tapi akhirnya menjadi tahu dikarenakan Quran. Cerita-cerita mengenai ada gua Al-Kahfi di Jordan, kata beliau. Kemudian ada laut di Afrika Selatan, Marajal Bahrain, Riyal Takian. Kemudian Allah SWT menceritakan tentang langit 7, bumi 7, ternyata dibenarkan oleh ahli ilmiah, oleh pakar. Ketika Allah menceritakan ternyata di laut itu ada api, pakar mengatakan memang di bawah itu ada api. Begitu juga Rasulullah SAW cerita mengenai perkara-perkara yang tadinya kita tidak bisa nalar. Mukjizat-mukjizat. Bulan terbelah, ternyata pakar mengatakan bulan terbelah. Nah artinya kalau 90% itu kemungkinan benar, maka ketika Nabi mengatakan azab kubur benar, maka insya Allah kita harus katakan ini benar. Kata Dr. Zakir Naik seperti itu. Inilah dikatakan iman. Iman itu ya sebagian memang harus diyakini dengan keyakinan dulu. Nah, kalau kita orang beriman tidak, qalu sami'na wa ata'na. Karena namanya beriman setelah kematian itu sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada guna lagi. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi. Sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian mati, akan ditampakkan kepadanya calon tempatnya, tinggalnya pada waktu dan sore. In kana min ahli jannah, kalau orang itu merupakan penghuni surga, min ahli jannah, maka ditampakkan kepadanya surga. Jadi kalau kata guru kami Ki Zairon, untuk membuktikan bahwa roh itu ada, kamu saksikan orang yang jasadnya sempurna
tapi sudah nggak bisa merasakan apa-apa, yaitu orang stroke. Kalau bahasa guru kami, saiki siro kabeh jiwo ngempit rogo, sesok nang kubur rogo ngempit jiwo. Kita sekarang ini sepertinya yang bawa badan kita kemana-mana ini badan, padahal sebenarnya ruh yang bisa nyicip manis pahit itu bukan badan sebenarnya, tapi ruh. Buktinya kalau sakit tuh nggak bisa ngerasakan lagi kita, satu rasa aja pahit gitu aja. Tangan nih, mungkin ada yang satu itu sudah mati rasa. Mati rasa ini bukan mati rasa hati ya. Saya udah mati rasa bang sama kamu, itu beda lagi itu. Tangan nih satu ini, baal ya, bahasa kita baal ya gitu ya. Ada nggak pernah ngerasakan? Itu yang sudah baal tuh, mau dicetek itu nggak kerasa. Membuktikan bahwa ruh yang berfungsi itu ruh. Nah begitu juga kalau mengatakan siksa kubur itu apa? Ya ruh yang disiksa. Jadi kamu nggak perlu menganalogikan apa iya, ya di dunia kan sudah tampak. Yang rasakan sakit itu bukan badan tapi ruh. Buktinya apa? Ketika ruh, jadi kan a'dha ya. Anggota-anggota badan punya ruh. Buktinya apa? Terkadang ada suatu badan separuh mati, ruhnya dicabut sama Allah, itu mau dipukul-pukul nggak kerasa. Tanya sama orang punya stroke sebelah. Pernah ketemu itu? Iya kan? Dipukul-pukul kan nggak kerasa. Pukul-pukul. Yang satu sakit. Dicentik semua badan jadi nyeri. Yang satu nggak kerasa. Berarti apa? Berarti yang merasakan kesakitan itu ruh, bukan badan. Nah begitu juga nanti kita dikubur. Maka namanya alam barzakh. Walaupun kadang-kadang sama Allah tuh ditampakkan. Ada dulu cerita 10 tahun yang lalu ya, mungkin antum udah tahu ada cerita katanya ada Allah alam. Ya bisa benar, bisa juga editan kan. Ada katanya orang di daerah Arab pemuda, kemudian dikubur, kemudian diotopsi ya. Kita lihat pas diotopsi tiba-tiba seperti matanya itu ada yang nyungkil, kemudian rambutnya itu tiba-tiba beruban, kemudian tiba-tiba dari hidungnya keluar darah. Pun kalau memang ada, kita percaya. Tapi kalau misalnya tuh buktinya nggak ada, Ustaz. Kita gali nih, contohnya dikubur, misalnya digali kubur seminggu, ternyata nggak ada bekas apa-apa, ya mayat tetap. Itu buktinya, Ustaz. Kalau ada sisa kubur, buktinya kalau betul ya kata di Tapanuli itu ada mayat-mayat tuh nggak dikubur katanya ya, ditaruh di pohon-pohon ya kan. Itu gimana nyiksanya itu? Itu tadi kembali kepada ruh tadi. Ya untuk lebih jelasnya silakan mati kamu duluan gitu kan. Nanti cerita sama saya. Tapi untuk analoginya seperti itu. Jadi yang disiksa itu ruh. Yang disiksa itu ruh. Ya sama nggak usah jauh-jauh. Kita di dunia ini kalau punya masalah, biasanya yang diserang itu hati dulu. Ketika ada masalah, nanti jasad akan ikut. Makanya ada istilahnya, ada banyak masalah asam lambung, naik kumat, ya kan? Kemudian apa? Vertigo. Maka di sini dalam riwayat dikatakan ditampakkan. Kalau memang dia ahli surga, ahli surga. Kalau dalam riwayat itu ruhnya itu dijalankan oleh burung surga. Ini kita bermain nih, fantasi kita dimainkan. Hayalan bukan hayalan, fantasi kita, tasawur itu, kita masuk di situ. Nah ini satu-satu yang boleh masuk ke cerita akhirat, kalau yang lain nggak boleh. Cerita pengen jadi orang kaya, cerita pengen jadi miliarder, cerita pengen jadi apa, nggak boleh itu. Tapi kalau cerita apa kabar saya dikubur itu wajib. Nah begitu juga ditampakkan kalau di ahli surga maka ditampakkan surga. Wa in kana min ahli nar, kalau memang di ahli neraka, fa min ahli nar, maka dia ditampakkan di neraka. Fayaqulu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Maka dikatakan kepadanya oleh para malaikat, ini calon tempat tinggalmu hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada hari kiamat. Yudrobu, dia dipukul dengan palu minal hadid, daripada besi.
Qala Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu meriwayatkan. Anas bin Malik ini termasuk banyak meriwayatkan hadis karena beliau ini khadim, berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Fa amal kafiru wal munafiqu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Adapun orang-orang kafir atau munafik, kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa jawabanmu tentang orang ini Rasulullah SAW. Kalau cerita guru kami nanti di kubur itu malaikat itu akan membawa seperti slide gambar. Karena memang lafaz teksnya itu ma kuntu fi hadzal rajul. Pendapat kamu tentang laki-laki ini apa? Ya kita kan belum pernah ada lihat. Belum pernah ada yang lihat ke Nabi Muhammad. Maka orang kafir mengatakan, apa mereka mengatakan? La adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Maka mereka mengatakan, aku tidak tahu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh aku tidak tahu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang ini masih orang-orang kafir. Maka jangan sampai kata ulama orang Islam nggak bisa jawab dikarenakan gambaran Nabi Muhammad nggak tahu di kajian di sini ustadznya sudah pernah belum bahas kitab Syama'il Tirmidzi tentang perawakan Nabi, ada pernah nggak dibahas? Sekilas ya. Nah antum aktif gitu. Perawakan Nabi, bagaimana postur Nabi itu seperti apa, supaya nanti di akhirat ketika nanti ditunjukkan slide itu sama malaikat kita sudah ada gambaran gitu loh. Ya paling tidak ada bekas sunnah Rasulullah dalam diri kita. Ada janggut, termasuk ya kalau dalam bahasa fikih mayudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa diambil, nggak bisa diamalkan semua, jangan ditinggal semua. Kita nggak bisa nih ngamalkan sunnah Nabi Muhammad semuanya. Semua termasuk dari atas. Laki-laki ini ya, hampir saya jarang ada laki-laki pakai sunnah rambut. Jadi rambut Nabi SAW itu seumur hidup itu beliau jumah. Jadi gondrong kalau bahasa kita, tapi nggak elok lah kita katakan gondrong. Jadi rambut Nabi itu beliau kan sekali aja botak gundul pas haji wada. Tapi seumur hidup beliau banyak segini. Rambut beliau segini. Makanya kalau lihat ada mungkin teman-teman kita jemaah tabligh itu yang rambutnya itu sampai telinga, itu sunnah. Di atas Nabi SAW selalu pakai celak. Nabi SAW memelihara janggut. Nabi SAW memberi hina, memberi warna pada janggut. Merah, termasuk. Janggut sini udah warna putih nih. Boleh itu, sunnah itu. Jadi janggut kayak bapak itu. Mas Ridwan nih, rambutnya dikasih merah boleh. Boleh nanti dibilang simpatisan PDIP. Gak apa-apa itu. Tapi paling gak ada gambaran. Sholatnya berjamaah. Termasuk tentang masalah cingkrang dulu pernah dibahas Buya Yahya. Kenapa sih orang-orang benci banget mengatakan kaum cingkrang? Oke lah. Mungkin kata beliau yang bikin Islam garis keras, mungkin mereka terlalu gampang membid'ahkan, mensyirikkan ya. Orang-orang Khawarij ya mungkin banyak. Sebagian saudara-saudara muslim kita kadang-kadang masih keras. Gampang membid'ahkan, gampang mensyirikkan. Tapi nggak boleh kalau mengatakan kaum cingkrang. Karena cingkrang ini bagian dari sunnah memang. Jadi seakan-akan kalau cingkrang itu teroris, ekstremis, enggak. Nah, termasuk waktu saya dulu ngajar di LP Raja Basa. Ada polisi, ya bagus lah maksudnya pembinaan mengenai masalah terorisme, kemudian radikalisme. Dijelaskan tuh, saya lagi ngajar terus Pak polisi itu minta waktu. Jelaskan bagus lah. Jadi Islam yang moderat, yang tidak gampang menyalahkan. Cuman ujung-ujungnya ini gitu. Jadi dibuat sama dia framing seakan-akan kalau ada orang memakai pakaian ini arahnya seperti ini. Masuk jubah dia bilang. Kemudian celana cingkrang, kemudian jenggot. Saya interupsi Pak ketika itu Pak. Saya bilang, Pak polisi yang kami hormati kemuliakan, sekali lagi pembahasan Bapak ini baik saya bilang. Cuman kalau arahnya menggiring,
Akan-akan nanti kalau ada orang jubahan, celana cingkrang itu bagian dari enggak, Pak. Karena ini memang bagian daripada sunnah. Kalaupun ada mereka ya sudah, itu amalan mereka saja, kesalahan mereka saja, mungkin dalam membom segala macam. Cuman yang mereka pakai itu memang diakui sama Ahlussunnah. Nah, kita kembali ke pembahasan ini. Nah, orang-orang kafir, orang munafik nggak tahu. Terutama mereka yang benci, maka hati-hati. Minimal kata ulama, supaya nanti kita bisa jawab pertanyaan kubur ini. Minimal kalau ada sunnah Rasulullah SAW yang belum kita amalkan, jangan kita ingkari, itu minimal. Dan kita harus tahu dulu, makan Nabi, contohnya nggak usah jauh-jauh makan Nabi SAW dengan tangan. Bahkan kalau kata dalam kitab Ihya itu pembahasan ulama, orang yang mampu makan pakai tangan kok dia makan pakai sendok, maka syukurnya berkurang. Sampai seperti itu. Makan pakai tangan. Kemudian habis makan melambuti jari. Ini sunnah Rasulullah. Maka orang-orang kafir munafik nggak bisa mengatakan. Jadi dilihatkan slide. Teknologinya seperti apa ya? 1000 kali lipat daripada teknologi manusia. Orang teknologi manusia ini kan dari Allah juga. Maka orang kafir dan orang munafik kata Nabi SAW nggak bisa jawab ini. Maka malaikat mengatakan, ayakulan ila doraita wala talaita. Kedua malaikat tadi mengatakan, ini sebelumnya ya, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Maksudnya, kan kamu nggak tahu, kenapa kamu nggak bisa baca? Padahal kalau kata ulama, inti pertanyaan kubur itu nanti ini. Karena ketika orang bisa menjawab Muhammad Rasulullah, otomatis nanti la ilaha illallahnya diterima. Karena kalau orang itu ittiba Nabi Muhammad, jelas dia nyembah Allah. Ittiba Nabi Muhammad, jelas dia beriman kepada Quran. Maka sampai Bu Yahya mengatakan, kalau ada hari ini anak kita, keluarga kita, yang kalau ditanya idolanya siapa, dia belum menjawab Nabi Muhammad, maka sesungguhnya pendidikan orang tua telah gagal. Gagal, Pak. Tanya, idolanya belum Nabi Muhammad, berarti gagal. Orang-orang kafir itu, ada dalam majalah Times kapan itu, ada survei, mereka meletakkan Nabi Muhammad nomor 1. Maka begitu juga kita, ulama, sampai kalau kamu punya nama, jangan sampai nama kamu tidak ada nama Ahmad, Hamid atau Muhammad. Itu nama berkah. Engkau tidak tahu, kata malaikat, engkau tidak membaca. Jadi kenapa kamu nggak tahu? Kamu harus tahu. Apalagi sekarang ini dimudahkan semua. Kitabnya sudah ada, gurunya sudah ada. Maka termasuk kata ulama, ciri orang meremehkan sunnah Nabi SAW itu dalam mengatakan kan cuman sunnah. Hati-hati. Kan cuman sunnah, Pak. Hati-hati. Jangan sekali-kali keluar kata-kata itu. Kalau belum mampu mengamalkan sunnah ya sudah diam aja. Kenapa belum bisa? Bapak tahu, Pak, pakai siwak itu sunnah Rasulullah, ya. Tapi kenapa belum istiqomah? Maaf, Pak, saya belum bisa istiqomah. Dah selesai. Jangan mengatakan kan cuman sunnah. Itu akhirnya kan kalau kata ulama itu penyakit ya, Pak. Kapan penyakit besar, penyakit berat itu bisa datang? Ketika penyakit ringan yang nggak diobati. Nah begitu juga, kapan dosa besar itu bisa datang? Ketika dosa kecil dibuat-buat. Kapan orang itu mengingkari Rasul? Ketika sunnah Rasulullah SAW disepelekan. Nah, termasuk sekarang lagi viral Panji Gumilang. Sampai dia mengatakan hadis itu tidak otentik. Ini jelas ada penyakit. Kenapa dia? Coba kalau kita review penjelasan, nggak mungkin tiba-tiba dia mengatakan seperti itu. Jelas ada kesalahan besar tentang apa? Definisi Nabi Muhammad yang dia pakai. Jelas itu, nggak mungkin dia mengatakan hadis itu nggak otentik. Maka dia nggak pakai hadis. Akhirnya langsung dia Quran, malah bahaya itu. Sholat jarang-jarang. Ini kan pemahaman liberalisme, pemahaman zohir, orang-orang zohir. Dengan alasan katanya lebih khusyuk, biar tidak bau.
Karena saya tanya nih Mas Ridwan, kalau secara nalar ilmiah, logika, lebih nyaman sholat rapat-rapat apa sholat jarang-jarang? Jarang-jarang. Iya. Jadi memang kita harus akui. Jadi kalau secara nalar logika, yang dipakai kata Panji Gumilang itu memang betul. Tapi karena agama kita bukan sekedar logika, tapi apa, ketaatan. Ketaatan pada Allah dan Rasul. Memang Panji Gumilang mengambil ayat tadi, apabila dalam majelis maka berlapang-lapangan dalam majelis. Oke, kita taruh kata apa yang Panji Gumilang ambil betul. Tapi tentu bertentangan dengan hadis. Dan tidak mungkin kata ulama ada ayat bertentangan dengan hadis, ada hadis bertentangan dengan ayat. Karena satu paket. Apa itu hadis? Hadis adalah seluruh kefahaman Nabi Muhammad tentang Quran. Jadi kalau dikatakan hadis itu ya seluruh keterangan Quran itu dalam hadis. Jadi apa-apaan mengatakan itu kan hadis, ini kan Quran, lebih tinggi derajat Quran daripada hadis, nggak bisa. Termasuk orang yang nggak bisa jawab apa yang dikatakan dikubur tadi adalah mereka-mereka yang meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau termasuk kalau kata guru kami ihtikar, meremehkan kepada ahlul bait. Ini sekarang lagi ramai juga kemarin ada sampai meragukan tentang nasab Ba'lawi, nasab ahlul bait Rasulullah. Padahal zaman dulu ya kita semua sepakat. Nah kalau di Indonesia ini ada namanya Robitoh Halawiyah. Jadi pokoknya kalau kata Habib Rizik, kalau ada orang yang Arab kemudian dia pengen tahu apakah dia masuk keturunan Sayyid atau tidak, maka datang ke kami, maka kita bisa cek dari jalurnya. Itu termasuk orang yang bahkan dalam hadis itu orang yang tidak akan selamat, yang mafhumnya itu kecuali dia mencintai ahli keluarga aku, kata Rasulullah. Maka hati-hati nih, nanti sebentar lagi besok lusa kita mau ke kubur. Akan pasti ada pertanyaan ini nih. Makun tafiyah darujul, pendapat kamu tentang laki-laki ini apa? Nah khawatirnya kita nggak bisa jawab. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kita ngaku cinta Rasul, baju cinta Rasul. I love Rasulullah. Seperti kemarin nih, saya sedih, miris. Saudara dekat saya. Saya pun baru pertama itu kalau ketemu. Jadi bapaknya sama ibu saya sepupuan. Umur jauh, dia masih kuliah. Dia datanglah ke rumah. Saya baru tahu itulah anaknya. Datang ke rumah pakai kalung salib. Saya kan kaget, Pak. Saya bilang, siapa ini, Mah? Ini anaknya om kamu ini fulan. Kamu Kristen apa gimana? Saya bilang. Enggak, om, saya bilang. Abang ini, kata ibu saya, bukan om. Kamu tahu nggak ini? Ya ini aja, Bang, untuk tren-trenan aja tuh sampai seperti sekarang seperti itu gitu. Ini saya nggak usah ngambil contoh lain. Anak sepupu, anak sepupunya ibu saya. Padahal kalau kita bahas kitab kajian Syarah Qawim 2 tahun lalu atau 2 tahun lalu, itu udah jelas orang yang memakai syiar kafir maka dihukumi kafir. Karena sebodoh-bodoh, segoblok-goblok orang Islam tahu salib itu lambangnya syiarnya orang kafir itu. Nggak mungkin nggak tahu. Tahu. Kecuali kalau yang tersembunyi, contohnya lambang Bet Homet, memuja setan atau tengkorak. Tapi kalau salib nggak ada, orang bodoh, orang Islam tahu. Tapi sampai seperti ini gitu. Atau yang terselubung, klub-klub baju sepak bola itu banyak yang gambar salib, hati-hati. Nanti takutnya dikubur nggak bisa jawab. Cemilan, termasuk bawa gambar setan, MU. Di Malaysia ada lucu kejadian. Jadi saya punya jemaah di situ, bukan jemaah, kawan dulu mondok. Ada jemaah mereka, komunitas pencinta klub Barcelona itu loh. Ya, Barcelona itu kan gambar salib. Itu
karena yang ikut pencinta komunitas orang-orang ngaji, akhirnya gambar salibnya dibuang. Akhirnya sama ketahuan sama mereka kan pakai email kan. Kenapa kok membuang salib ya? Nih, dia bilang kami mencintai permainan tapi kami maaf tidak mau menaruh lambang agama di agama lain di dada kami. Itu dihapus dari gambar salibnya, jadi lambang Barcelona aja. Ini gawat ini, karena di sini perhatikan dalam teks hadis ini, fa'ammal kafiru wal munafiqu, dan apun orang kafir dan orang munafik, dua golongan ditanya, ma kunta fi hadzal mata taqulu fi hadzal rajul, apa pendapat kamu tentang laki-laki ini? Kalau kafir jelas, yang munafik ini gitu loh, takut-takut ada kemunafikan, dan jangan aman kata ulama. Kalau kita aman dari munafik bisa kena munafik gitu. Nah contohnya apa kata ulama? Contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Termasuk guru kami mengatakan likulli syai'in alamatun. Tiap segala sesuatu itu ada alamatnya. Alamatnya kata ulama itu wa in sami'ata al-ghana wa in sami'ata salawat rasul fa'ainama tuhibbun. Ciri untuk kamu itu kira-kira bakal menjadi pencinta Nabi atau tidak pencinta Nabi ketika kamu dengar lagu yang tidak ada syair cinta selawat dengan lagu selawat yang lebih resep di hati kamu itu yang mana? Nah, itu nggak bisa ditipu. Kalau dengar selawat kok bosen, tiba-tiba dengar lagu India, ibu-ibu nih dengar lagu India atau lagu Everlasting bisa tapi kalau dengar lagu selawat itu aja gitu loh, untuk nandakan kalau bahasa orang Jawa niteni itu. Untuk apa niteni ini? Menandai kamu itu cinta Rasul atau enggak gitu loh. Pertama alamatnya apa? Berapa kali kamu sholawat tiap hari? Yang kedua, biografi Nabi Muhammad udah mesti kita hafal nih. Paling tidak Nabi Muhammad itu turunan Quraisy, sejarah. Yang ketiga, amalan sunnah Rasul. Karena bocornya sudah dikasih tahu, tapi jawabannya bukan dengan hafalan, tapi dengan amalan. Maka dikatakan oleh Rasulullah di sini, ketika dia orang-orang kafir dan orang munafik itu nggak bisa jawab, la daraita wala talaita. Oh, kamu nggak punya tempat di sini, nggak istirahat kamu di sini, kata malaikat. Tsumma yadribu mimitrok min hadid baina udhunaihi fayasibuhu fayasma'uha min man 'alaiha ghairu thaqalain. Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya, lalu dia menjerit dengan sangat keras dengarkan seluruh penduduk bumi kecuali thaqalain, kecuali dua jenis golongan jin dan manusia. Jadi dipukul daripada palu dari besi wajahnya. Pasti ini Pak, pasti. Enggak insya Allah. Pak Ustaz bisa kan pasti ya, karena satu riwayat hadisnya muttafaq alaih. Tidak ada keraguan. Muttafaq alaih itu seluruh imam-imam hadis, pakar-pakar hadis dari zaman ulama salif meriwayatkan di sini. Tapi kalau ada hadis itu kok gharib, cuman satu meriwayatkan, ini diragukan. Bukan diragukan, maksudnya derajatnya jauh daripada muttafaqun alaih. Tapi kalau muttafaqun alaih dia ragu terhadap hadis muttafaqun alaih, bisa murtad. Karena sampai dikatakan kitab yang otentik setelah Quran dan hadis adalah Bukhari Muslim. Tambah lagi muttafaqun alaih, bukan cuma Bukhari Muslim meriwayatkannya. 6 perawi hadis sahih. Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Abu Daud, Imam Bukhari, Imam Muslim. Dipukul wajahnya. Nah pertanyaannya, bisa selamat gak kita itu dari pukulan malaikat? Wadoyyaku kubrahu, maka disempitkan kuburnya. Ini cerita nyata dan harus kita ulang-ulang, Pak.
Udah ulang-ulang. Nasib saya di akhirat. Dan ini betul, Pak. Betul kata Rasulullah. Kalau kamu ingat kubur, maka masalah kamu akan jadi longgar. Penyakit di dunia ini paling ginilah, paling mati. Masalah di dunia ini paling begini. Tapi kalau masalah di kubur nih kayak mana? Jadi longgar. Dalam hadis gitu. Kalau kamu ingat mati, ingat kubur, maka masalah kamu jadi longgar. Warawat Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib meriwayatkan fi haditsin tawil, dalam hadis yang panjang. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW menceritakan mengenai orang-orang kafir, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka. Allahu Akbar. Fa'frishuhu minan nar, faftahu lahu baban minan nar, fayatihi min harraha wasumu miha wa yasiqu 'alaiha qabrahu hatta takhtalifa fihi adla'uhu wa ya'tihi rajulun qabihun alwajhi qabihu thiyab muntinun rih fayaqulu aisir billadhi yasuka hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu fayaqulu man anta wajhuka alwajhul ladzi yaji'u bisyarr fayaqulu ana amaluka al-khabith fayaqulu rabbi la tuqim as-sa'ah kama qala Nabi sallallahu. Panas dan uap neraka pun mengenainya, disempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya berhimpitan. Nabi menceritakan ini, beliau menggabungkan tangan ini. Jadi dihimpit nanti, prak, di tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang jelek wajahnya, berpakaian jelek dan bau busuk. Orang itu berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Namanya ejekan. Ya, gembira kamu ini. Sesuatu yang silakan senang-senanglah, senang-senang. Jadi kalimat ngece kalau bahasa Jawa itu. Jadi istilahnya apa? Membuli tapi seperti memuliakan tapi sesungguhnya menghinakan. Gembira kamu, ini tempat kamu. Inilah hari yang dulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Kan kamu ingkar. Dia bertanya, siapa engkau? Wajah kamu adalah wajah yang, siapa kamu? Wajah yang datang dengan kejelekan. Orang itu menjawab, ini adalah amalanmu yang jelek. Dia pun berkata, ya Robku, jangan kau datangkan hari kiamat. Perhatikan di ujung ini. Fayaqulu Rabbi la takum as-sa'ah. Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat. Karena dia udah tahu hari kiamat itu akan jauh lebih besar sisanya daripada kubur. Tapi di kubur ini, kata Nabi, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, termasuk manzil. Kalau selamat di kubur, alam lainnya akan selamat. Makanya doa itu betul. Sebelum salam itu dihayati betul. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Bahkan sebelumnya doa itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Doa selamat yang kita hafal. Wa najata minan nar wal afa indal hisab. Perjalanan kita ini panjang. Makanya kata ulama, seandainya kamu tahu perjalanan ini panjang, kamu nggak akan peduli. Mau senang, mau susah hidup kamu nggak peduli. Karena di dunia ini, wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Ternyata dunia ini cuma main-main senda gurau aja. Intinya kan gitu. Main-main senda gurau, main-main senda gurau. Mulutnya dirobek-robek, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, kepala dipecah ke atas batu. Menurut yang lain juga di sini. Jibril, Mikail menjawab, ya adapun orang yang kau lihat mulutnya dirobek, dia adalah pendusta. Auzubillahi min dzalik. Fakhbironi amma ra'aitu. Qala na'am. Amma alladhi ra'aitahu yushaku shidquhu fakadzabu yuhaditsu bil kadzib fatuhmilu anhu. Perhatikan nih, siapa yang mulutnya dirobek-robek di kubur, kata Nabi, dia dalam dusta, dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Ini kedustaan yang masif. Makanya sampai dikatakan nanti akan ada orang masuk neraka gara-gara 2 jempol. Cuman modal like, cuman modal share, maka hati-hati betul. Kedustaan. Apalagi kedustaan itu kedustaan tokoh. Baik tokoh itu tokoh umum ataupun lebih-lebih lagi tokoh agama. Seperti sekarang ini, makanya saya punya grup majelis dakwah, saya bilang
Kalau mau bicara politik boleh. Cuman saya bilang politiknya politik adu gagasan saja. Jangan adu aib. Ayo, yang pendukung Ganjar, yang pendukung Anies, yang pendukung Prabowo, adu gagasan. Karena khawatirnya kalau kita buka aib, ternyata itu salah. Jadi kita dikatakan mendusta. Apalagi nanti dikubur, kata Nabi dalam hadis yang sahih, kebanyakan sisa kubur itu karena dua. Yang pertama namimah, adu domba. Hati-hati nih, udah musim politik, adu domba. Sama-sama orang Islam, sama-sama syahadatnya, kiblatnya sama, sunnahnya Nabi sama. Jangan mau diadu domba. Yang kedua, dia nggak bersih dalam bersuci. Maka inilah yang menjadi tujuan utama kita, karena kematian ini datang tiba-tiba. Saya masih muda, Ustaz, iya, tapi syarat mati harus tua. Saya masih sehat, syarat mati nggak harus sakit. Saya lihat di keluarga saya sendiri, itu justru yang nungguin sakit malah mati duluan. Baik ayah saya, baik dari keluarga ibu saya. Yang nungguin sakit malah mati duluan. Yang kecil malah mati duluan. Anak saya meninggal yang umur 3 tahun. Dan gak pernah kasih kabar. Apalagi ditambah lagi dengan kabar dari Nabi tentang hari kiamat. Kathratul maut intizaan. Banyaknya kematian yang mendadak atau tiba-tiba. Allah alam bisawab. Ya, yang mau nanya silakan. Ya. Baik, jadi saya pernah juga tanya, atau teman kami juga tanya mengenai jasad utuh. Iya, jadi tanda-tanda Allah SWT menerima. Tapi bukan berarti itu tanda, karena itu kan isyarat saja. Karena memang secara tekstualis memang nggak ada jasad utuh itu ya. Tapi kalau kita husnuzon boleh. Tapi jangan sampai menganalogikan sebaliknya. Oh berarti kalau mayat itu jasad utuh, orang ini bukan ulama, enggak begitu. Jadi yang jasad utuh itu ya mungkin boleh jadi. Karena jasad utuh juga banyak, orang kafir juga jasad utuh banyak. Di Balsam, Fir'aun sampai sekarang utuh jasadnya. Jadi tanda ya gitu. Tapi bukan berarti, oh kalau gitu ini hancur jasadnya berarti nggak diterima Allah, bukan. Karena itu khobar dari manusia saja. Tapi kalau dalam hadis memang iya. Tanda, bau wangi, memang iya itu ada. Ya, tapi itu nggak bisa dibuat-buat, Pak. Banyak, Bapak termasuk. Kami lihat ada tetangga kami yang, oh alam, dia bukan orang yang jaga sholat, jadi bau gitu loh ininya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan tanda, ya. Tapi jangan sampai mengatakan itu salah satu tanda, satu-satunya tanda, tidak. Karena itu nggak ada khobar dari Nabi. Bisa jadi saja kuburan para sahabat ada yang udah nggak ada lagi jasadnya, ya kan? Buktinya dipindahkan beberapa di Arab Saudi sana, beberapa tempat di Ma'la sana makam sahabat udah nggak ada belulangnya. Padahal sahabat itu dinas dalam Quran, Allah ridho kepada mereka. Gitu. Yang lain ada? Saya agak izin lebih cepat ya, karena sebenarnya saya telepon Mas Ridwan tuh, saya khawatir nggak nyampe. Saya ini baru datang dari Jakarta, belum, makanya mobil masih pakai mobil kantor. Saya ada usaha lah, kecil-kecilan. Dalam prediksi saya tadi nggak nyampe itu, orang jam 10:30 itu masih di Jakarta. Iya, masih macet di tol Cikupa itu. Memang betul dalam hadis itu, malam itu perjalanan dilipat. 10:30 itu masih di Jakarta. Iya, saya yang bawa mobil. Mau bilang, Kak tidur saya. Ini mobil 1000 cc sih Greg. Tapi bisa saya kebut 140. Saya ajar 140, 150, 150.
Ya, alhamdulillah selamat juga tuh. Pengen ketemu Israel belum ketemu. Artinya orang itu kalau memang belum jatuh seperti itu. Ada yang lain? Ya, insya Allah.